Record dulu ya. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekologi dan Lingkungan, Bapak Haji Nedi, dan juga Bapak Setio Gali, dan juga rekan-rekan kelas A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai perkembangan evolusi ekosistem. Perkenalkan, nama saya Windy Saputri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, next me. Silmi next. Silmi next slide. Belum muncul? Belum. Mungkin nge-like di sini udah sih. Baik, perkenalkan kelompok kami yang pertama yaitu Irna Nuraini dan juga Muhammad Nabila Silmi. Tapi PPT-nya belum muncul nih slide-nya di sini mah. Slide selanjutnya. Pause dulu aja, nanti di share screen lagi. Next lagi, Mi. Langsung ke materi pertama. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu, di sini langsung kepada materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati seperti organisme dan unsur-unsur non-hayati atau zat-zat tak hidup, serta antara unsur-unsur tersebut terjadilah hubungan timbal balik yang disebut sistem ekologi atau yang dinamakan ekosistem. Next me. Nah, macam-macam ekosistem sendiri ada yang disebut dengan ada dua jenis, yaitu berdasarkan fungsinya serta berdasarkan segi penyusunannya. Dan untuk berdasarkan fungsinya sendiri, yang pertama yaitu komponen autotrofik. Nah, komponen autotrofik ini yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dan dari bahan-bahan anorganik tuan energi sinar matahari atau klorofil. Yang kedua yaitu komponen heterotrofik. Nah, yaitu organisme yang hanya memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya dan berasal dari organisme lain yang disediakan oleh organisme lain seperti herbivora, karnivora, atau juga dekomposer. Lalu berdasarkan segi penyusunannya, yang pertama yaitu bahan tak hidup, nah atau abiotik, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, serta sinar matahari dan sebagainya, dan merupakan medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Lalu produsen, yaitu organisme autotrofik yang umumnya tumbuhan berklorofil atau dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lalu konsumen, yaitu organisme heterotrofik tadi yang terdiri dari hewan, herbivora dan karnivora. Lalu pengurai atau dekomposer, yaitu organisme heterotrofik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati.
yang menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Organisme pengurai ini memperoleh energi untuk hidupnya melalui absorpsi hasil uraian atau pembusukan. Next, Mi. Nah, selanjutnya yaitu suksesi. Jadi pengembangan evolusi ekosistem ini dapat juga disebut dengan suksesi atau nama lainnya itu suksesi. Nah, suksesi ini adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam komunitas. Nah, suatu perubahan tersebut berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan terbentuknya komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan kata lain itu dapat disebut juga suksesi ini perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ke ekosistem yang seimbang. Next, nih. Nah, lalu jadi apa sesungguhnya pengaruh dari gangguan dalam komunitas itu? Nah, gangguan dalam komunitas ini akan mengakibatkan hilangnya individu. Dengan demikian akan menciptakan kesempatan dalam ruang atau relung yang kosong yang dapat ditempati oleh spesies lain. Next, Mi. Nah, lalu faktor penyebab suksesi. Yang pertama yaitu iklim. Nah, tumbuhan tidak akan dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi yang lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan akhirnya suatu tempat yang baru dapat berkembang itu menjadi lebih baik dari daya adaptasinya. Nah, iklim ini misalnya seperti kekeringan, hujan atau salju yang membawa keadaan yang tidak menguntungkan bagi vegetasi. Lalu selanjutnya topografi. Nah, suksesi terjadi karena adanya perubahan keadaan tanah. Misalnya yaitu terjadinya erosi. Nah, dari erosi misalnya terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi tanah menjadi kosong, kemudian terjadilah penyebaran biji oleh angin, dan akhirnya proses suksesi dimulai dari sana. Lalu pengendapan atau denudasi. Nah, erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merusaknya. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Lalu yang terakhir yaitu biotik, pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian. Demikian pula menyebabkan kerusakan vegetasi misalnya di padang pengembalaan, lalu hutan yang ditebang, lalu juga dapat menyebabkan kerusakan pada vegetasi. Next, Mi. Selanjutnya yaitu proses atau tahapan suksesi. Yang pertama yaitu kolonisasi. Kolonisasi ini merupakan tahap awal dari suksesi. Sama tahap tersebut, habitat yang kosong dipengaruhi oleh organisme-organisme. Nah, kolonisasi ini pertama memerlukan organisme tersebut harus sampai dulu di lokasi. Lalu selanjutnya organisme tersebut menjadi menetap di sana. Lalu kemampuan organisme tersebut akan tergantung pada kemampuan dispersial individu dan isolasi yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya yaitu modifikasi tempat. Dari tahapan kolonisasi, organisme-organisme yang terdiam daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer, misalnya pada daerah terestrial, biasanya adalah mikroorganisme tanah, seperti lichenes atau lumut kerak yang memperbanyak koloni permulaan dan batuan vulkanik. Organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang ia diami. Lalu variabilitas ruang. Tahap berikutnya yaitu modifikasi ruang yang merupakan peningkatan variabilitas ruang spasial atau habitat. Contohnya seperti Diasdrumdi atau tanaman pembentuk hutan yang merupakan organisme penting pada suksesi awal di alasnya.
SK. Tumbuhan ini menghasilkan gradien sifat tanah. Bahan organik tanah bervariasi pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur, lalu cahaya dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembapan internal yang tinggi, sehingga kehilangan air dari organisme yang ada di hutan akan berkurang. Temperatur udara akan lebih rendah dan tegakan suksesi yang lebih tua. Next, Mi. Nah, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Muhammad Nabila Silmi. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan evolusi ekosistem. Nah, setiap ekosistem dalam suatu wilayah itu selalu mengalami perkembangan untuk menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkatan yang disebut dengan klimaks. Nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya, ada konsep klimaks. Nah, di mana kondisi homostatis telah tercapai pada konsep klimaks tersebut. Nah, perkembangan ekosistem atau yang lebih dikenal dengan suksesi dapat dipahami dari 3 parameter. Yang pertama, suatu proses perkembangan komunitas yang teratur yang meliputi perubahan-perubahan dalam struktur jenis dan proses-proses komunitas dengan waktu tertentu. Hal tersebut agak terarah dan karenanya dapat diramalkan. Yang kedua, diakibatkan oleh perubahan lingkungan fisik oleh komunitas, yakni suksesi itu dikendalikan komunitas, walaupun lingkungan fisik menentukan polanya. Laju dari perubahan ini dan sering menetapkan batas-batas, seperti misalnya seberapa jauh perkembangan itu dapat berlangsung. Yang ketiga, masalah ini memuncak dalam ekosistem yang dimantapkan dalam masa biomasa maksimum dan fungsi secara simbiotik antara makhluk yang dipelihara persatuan arus energi sesuai dengan arus energi yang tersedia. Nah, perkembangan ekosistem itu tergantung pada pola perkembangan komunitas yang ada di dalamnya. Secara umum, perkembangan ekosistem melalui beberapa tahapan perkembangan yang disebut sere ataupun seral stage. Setiap seral stage ataupun sere memberikan ciri-ciri khas tersendiri tergantung dari jenis-jenis dominan mana yang ada dan faktor pembatas fisiknya yang ada di dalam ekosistem tersebut. Terdapat 3 hal pokok yang paling utama dan saling terkait dan ikut mempengaruhi lajunya perkembangan suatu ekosistem, yakni yang pertama, ketersediaan sumber daya, yang kedua, faktor pembatas fisik, dan yang ketiga, kemampuan dari organisme yang hidup dalam ekosistem tersebut. Khusus mengenai ketersediaan sumber daya, dalam hal ini makanan ataupun energi yang digunakan, yang diberikan penekanan tersendiri karena dapat mengarah pada kesempatan kenaikan biomasa dengan adanya ketersediaan energi tersebut. Apabila laju total fotosintesis lebih besar dari laju total respirasi, maka dapat memungkinkan kesempatan kenaikan biomasa. Dan ini adalah yang biasa disebut dengan suksesi autotropik. Sebaliknya, bila laju total fotosintesis lebih kecil dari laju total respirasi, maka hanya akan memanfaatkan energi yang sudah ada dengan pembentukan ruang-ruang ekologi yang baru. Dan inilah yang disebut dengan suksesi heterotropik. Nah, selanjutnya bioenergetik perkembangan ekosistem. Suksesi itu tidak hanya berlaku pada ekosistem alaminya saja, melainkan juga pada organisme hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Bahkan ekosistem primer, sekunder, yang flora dan juga fauna, serta daerah sekitar merupakan faktor utama yang memberi terhadap tipe-tipe pertumbuhan, tumbuhan dan hewan tersebut yang mengalami suksesi di daerah ekosistem tersebut. Baik itu melalui persebaran maupun migrasi dari tumbuhan ataupun hewan ataupun komunitas yang ada di suatu ekosistem. Nah, kecepatan proses suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, luasnya komunitas asal yang rusak karena gangguan. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu. Yang ketiga, kehadiran pemancar biji dan benih. Yang keempat, iklim.
terutama arah dan kecepatan angin untuk membawa biji dan spora. Curah hujan juga mempengaruhi perkembangan biji dan spora serta perkembangan semai yang selanjutnya. Yang kelima, ada macamnya sifat tanah yang terbentuk. Yang keenam, sifat jenis yang terdapat di sekitar terjadi suksesi. Berikut ini ada beberapa perubahan yang biasanya terjadi selama proses suksesi. Yang pertama, yaitu perkembangan sifat-sifat tanah. Misal pertambahan kandungan bahan organik sejalan dengan perkembangan komunitas yang semakin kompleks dengan komposisi jenis yang lebih beraneka ragam pada suatu ekosistem tersebut. Yang kedua, pertambahan kepadatan dan tinggi tumbuhan dan semakin kompleksnya struktur komunitas sehingga terbentuklah suatu stratifikasi dalam komunitas tersebut. Yang ketiga, peningkatan produktivitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan perkembangan tanah dalam ekosistem tersebut. Yang keempat, perubahan iklim mikro sesuai dengan perubahan komposisi jenis bentuk hidup, tumbuhan, dan struktur komunitas yang hidup dalam ekosistem tersebut. Yang kelima, perkembangan jumlah jenis ataupun keanekaragaman sampai tahap tertentu dari proses suksesi. Yang keenam, adanya peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sesuai dengan peningkatan jumlah jenis. Yang ketujuh, adanya komunitas berkembang yang menjadi lebih kompleks. Terdapat dua macam suksesi, khususnya yang pertama adalah suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, perbedaan kedua suksesi tersebut terletak pada kondisi awal atau habitat awal. Suksesi primer terjadi bila habitat terganggu oleh proses alam, baik dari bencana ataupun lain-lain gitu. Dan juga gangguan buatan ataupun gangguan dari struktur jenis ataupun komunitas. Contohnya gangguan dari aktivitas manusia yang menjadikan dari adanya proses tersebut menjadikan adanya habitat baru atau substrat baru. Yang kedua adanya mohon maaf. Yang kedua adanya gangguan tersebut menyebabkan hilangnya komunitas asal secara total. Xiaomi PPT-nya belum muncul. Oke, sebentar. Baik, mohon maaf gangguan teknis. Selanjutnya, ada yang kedua ada suksesi sekunder yang terjadi apabila ekosistem atau komunitas terganggu baik karena faktor alami maupun buatan. Akan tetapi gangguan tersebut itu tidak merusak secara total ekosistem tersebut, sehingga dalam komunitas masih ada substrat dan kehidupan lama dari komunitas ataupun ekosistem tersebut. Nah, yang selanjutnya ada diversitas. Nah,
Sebagaimana yang dijelaskan tadi, terdapat 3 hal pokok yang paling utama yang saling terkait dan ikut mempengaruhi lajunya perkembangan ekosistem. Yang pertama, ketersediaan sumber daya, yang kedua, faktor pembatas fisik, dan yang ketiga, kemampuan dan organismenya. Nah, dalam diversitas ada 3 tingkatan diversitas yang ada dalam suatu teori yang menjadi rujukan. Yang pertama ada diversitas genetik atau yang mencakup variasi dalam material genetik, seperti contohnya adalah mencakup gen dan kromosom dan lain-lain. Yang kedua ada diversitas spesies. Nah, diinterpretasikan sebagai variasi di antara dan di dalam spesies, termasuk contohnya spesiesnya manusia, yang mencakup variasi satuan taksonomi seperti filum, famili, genus, dan sebagainya. Yang ketiga ada diversitas ekosistem yang berkaitan dengan variasi di dalam wilayah atau region, biogeografik, dan bentang alam atau landscape, dan juga habitatnya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Silmi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu konsep klimaks. Klimaks merupakan komunitas akhir yang stabil dalam seri-seri atau sera perkembangannya. Dan komunitas ini merupakan sistem yang melestarikan diri dalam keseimbangan dengan habitat fisik. Untuk suatu daerah tertentu dapat dikenal sebagai yang pertama yaitu klimaks tunggal yang dalam keseimbangannya dengan iklim umum, dan yang kedua jumlah yang berbeda-beda dari klimaks edapik yang diubah oleh keadaan substrat setempat. Nah, konsep klimaks ini merupakan perubahan populasi yang mendorong perubahan pada komunitas. Perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan ekosistem berubah. Nah, perubahan ekosistem akan berakhir setelah terjadi keseimbangan ekosistem. Keadaan ini merupakan klimaks dari ekosistem. Apabila pada kondisi seimbang datang gangguan dari luar, keseimbangan ini dapat berubah dan berubah yang terjadi akan selalu mendorong terbentuknya keseimbangan yang baru. Rangkaian tersebut berubah mulai dari ekosistem tanaman perintis sampai mencapai ekosistem klimaks disebut suksesi. Klimaks merupakan komunitas teoritis yang dituju dari semua suksesi dalam perkembangan pada suatu daerah, asalkan keadaan lingkungan fisiknya tidak begitu berpengaruh terhadap iklim lingkungan. Pada umumnya, suksesi akan berakhir pada suatu edapik klimaks, di mana topografi, tanah, air, api, dan gangguan lainnya menyebabkan klimaks tunggal tidak dapat berkembang. Berdasarkan ide klimaks tunggal, setiap daerah hanya mempunyai satu klimaks di mana semua komunitas akan menuju ke sana meskipun lambat. Menurut ide klimaks jamak atau poliklimaks, tidak realistis untuk dianggap bahwa suatu komunitas dalam daerah iklim akan berakhir dalam keadaan yang sama bila keadaan habitat fisiknya kurang lebih sama. Selanjutnya, suatu kompromi terhadap kedua pandangan terjadi mengenal adanya klimaks tunggal secara teoritis dalam jumlah edapik klimaks yang tergantung pada varian dari habitat fisik. Dengan kata lain, suatu daerah akan secara teoritis satu klimaks yang stabil, akan tetapi daerah tersebut mungkin mempunyai penyimpanan dari keadaan tadi, misalnya substrat, temperatur, angin, cahaya matahari, sehingga dapat menimbulkan beberapa Irna, mohon maaf suaranya di unmute. Oh, maaf, kembali lagi materinya. Tadi sampai mana, Tewin? Yang penyebab itu, penyebab ininya, konsep klimaks tadi. Oh, oke.
Yang selanjutnya yaitu apabila suatu komunitas stabil untuk suatu tempat akan tetapi bukan klimaks atau edapi klimaks, melainkan terbentuk karena karya manusia atau hewan, maka disebut klimaks yang terganggu atau klimaks buatan manusia. Contohnya yaitu pengembalaan hewan-hewan yang berlebihan dapat menghasilkan komunitas padang pasir di mana iklim lokal sebenarnya akan membentuk komunitas padang rumput. Nah, komunitas padang pasir ini merupakan disklimaks dari padang rumput bayangan merupakan klimaks. Nah, komunitas padang pasir jenis ini merupakan bukti pengolahan yang jelek dari manusia. Karena apabila suatu komunitas padang pasir pada suatu daerah dengan iklim padang pasir merupakan hal yang wajar. Dari ekosistem perkebunan yang telah dipertahankan dalam jangka yang lama dapat dianggap suatu klimaks. Nah, banyak sistem pertanian di daerah tropis dan padang pasir yang diairi sama sekali tidak stabil karena selalu tercemar erosi. Nah, pencucian jatara dan menimbulkan garam-garam dan gangguan serangga serta penyakit. Next me. Nah, selanjutnya yaitu ada teori klimaks. Yang pertama ada teori poliklimaks. Nah, teori poliklimaks ini menyatakan bahwa komunitas klimaks untuk satu kawasan semata-mata merupakan fungsi dari iklim. Teori ini memperkirakan bahwa pada waktu yang cukup dan bebas dan berbagai berpengaruh gangguan luar suatu untuk umum mengatasi klimaks yang sama akan terbentuk untuk setiap daerah iklim yang sama. Dengan demikian, iklim yang sangat menentukan batas dari formasi klimaks. Pemikiran ini dipahami sebagai teori monoklimaks dan diterima secara luas oleh para pakar botani pada pertengahan awal dari abad ini. Yang kedua yaitu ada teori monoklimaks. Poliklimaks. Yang tadi poliklimaks, yang sekarang monoklimaks. Yaitu menerangkan bahwa variasi lokal dalam suatu komunitas tumbuhan. Seorang pakar botani dari Inggris mengusulkan suatu alternatif yaitu teori poliklimaks. Dengan teori ini memungkinkan untuk mendapat mosaik dari bentuk klimaks dari setiap daerah iklim. Nah, teori ini mempengaruhinya yaitu meliputi tanah, drainage, dan berbagai faktor lainnya. Teori poliklimaks ini mengenai kepentingan dari iklim, yang merupakan keadaan komunitas yang stabil dan mandiri sehingga pada suatu habitat dapat terjadi sejumlah klimaks karena kondisi selain iklim yang berbeda. Yang terakhir ada teori potensi biotik. Yaitu merupakan fungsi dari semua faktor lingkungan yang berinteraksi terhadap seperti iklim, tanah, topografi, dan sebagainya. Dengan demikian, banyak bentuk klimaks akan terjadi akibat kombinasi dari kondisi-kondisi yang tadi. Perhatikan konsep faktor holosionik dan Huysmans. Yang selanjutnya yaitu suksesi. Tadi udah dijelaskan oleh Silmi. Suksesi, jadi saya akan mengulas sedikit tentang suksesi. Yang pertama ada suksesi primer. Suksesi primer ini terjadi apabila yang pertama habitat terganggu oleh proses alam seperti letusan gunung api, longsor lahan, banjir, dan gangguan manusia. Nah, gangguan manusia ini seperti adanya penambangan dan menjadi habitat baru atau substrat baru. Dan yang kedua, gangguan tersebut menyebabkan hilangnya komunitas asal secara total. Dan yang kedua ada suksesi sekunder. Alami maupun buatan, akan tetapi gangguan tersebut tidak merusak total sehingga dalam komunitas tersebut masih ada substrat dan kehidupan lama. Nah, substrat yang tersisa ini akan terjadi suksesi sekunder. Next me.
Yang selanjutnya yaitu fase klimaks mempunyai sifat-sifat tertentu. Yang pertama ada fase klimaks merupakan sistem yang stabil dalam keseimbangan antara lingkungan biologi dengan lingkungan non-biologinya. Yang kedua, fase klimaks dapat mengelola diri sendiri atau mandiri. Pembentukan komunitas klimaks sangat dipengaruhi oleh musim dan biasanya komposisinya bercirikan spesies yang dominan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Dari pemaparan materi tadi, barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk open mic atau bisa juga lewat chat Zoom. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Kepada Afni, dipersilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya ya, tadi disampaikan Pak bahwasannya terdapat fase klimaks yang di mana terdapat teori-teori yang mempengaruhinya. Nah, teori mana yang paling unggul sebagai pengaruh dari terbentuknya komunitas klimaks tersebut? Lalu, apakah ada faktor yang sangat berpengaruh yang sama sebandingnya dengan iklim gitu terhadap komunitas klimaks? Mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afni atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung dulu. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf izin bertanya. Silakan, Hairunisa. Pertanyaannya, gangguan dalam komunitas itu kan apakah nanti dapat kembali stabil? Lalu contohnya seperti apa? Sudah. Baik, terima kasih Hairunisa atas pertanyaannya. Dari rekan-rekan lain, silakan jika ingin bertanya. Jika tidak memungkinkan untuk open mic juga, boleh lewat chat ya. Moderator, saya izin untuk bertanya. Silakan, Septian. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Cahya Zahri dari kelompok 7. Izin bertanya mengenai suksesi. Kan itu dibagi dua ya. Saya bertanya yang mengenai suksesi sekunder. Apakah suksesi sekunder itu akan maksudnya hasil dari suksesi sekunder itu akan menghasilkan ekologi yang lebih baik ataukah sebaliknya? Terima kasih. Ataukah
ekologi yang sama gitu. Terima kasih. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Resti. Nah, adakah hubungan antara suksesi dengan kehidupan manusia? Lalu contohnya seperti apa? Nah, hubungan suksesi dengan kehidupan manusia itu ada. Contohnya itu dalam bidang pertanian. Nah, konsep suksesi mempunyai hubungan langsung terhadap pertanian. Karena dalam pertanian sendiri untuk mendapatkan produksi yang maksimal, maka tanaman-tanaman itu merupakan tumbuhan yang dapat mampu menggunakan kesempatan dan memanfaatkan lingkungan yang sebelumnya belum stabil. Nah, dalam konsep suksesi dikenal juga dengan jenis oportunitas yang biasanya hidup pada fase-fase awal sampai fase-fase tengah dari sesrenya. Tumbuhan ini hidup cepat pada daerah yang terbuka, menyimpan sebagian hasil produktivitasnya pada struktur-struktur reproduksi seperti biji. Nah, sehingga dengan demikian dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi manusia. Contohnya itu seperti tanaman polong-polongan. Seperti itu, Anissa Resti, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Windy. Baik, mungkin barangkali dari rekan-rekan kelompok 6 ada yang ingin menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan lain, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan Mutia terkait perbedaan suksesi. Sebentar. Silahkan Irna. Jadi perbedaan suksesi primer dan sekunder itu yang pertama yaitu suksesi primer itu dimulai pada situs yang tidak pernah mendukung komunitas seperti singkapan batu dan tebing. Ada juga ladang lava, gumuk pasir, dan lapisan glasial yang baru tersingkap. Nah, sedangkan suksesi sekunder terjadi apabila suatu ekosistem alami mengalami gangguan, baik itu secara alami maupun buatan, seperti perbuatan manusia. Nah, gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuhan organismenya yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Nah, lebih singkatnya yaitu perbedaannya yaitu kalau suksesi primer itu terjadi pada substrat yang baru terpapar. Sedangkan suksesi sekunder terjadi setelah adanya gangguan. Nah, seperti itu Mutia. Bagaimana? Bagaimana Mutia, apakah ada tanggapan?
Oh, tadi Mutia ada pertanyaan contohnya. Nah, untuk contoh suksesi sekunder yaitu misalnya pada di mana suatu ladang tanaman yang telah ditinggalkan sekiranya setahun lamanya. Nah, tanah tersebut kemudian akan diklaim atau ditumbuhi oleh crabgrass atau kalau di sini disebut jukut atau rumput. Nah, crabgrass ini ke tanah berumur pendek atau sebentar di mana pada akhir musim panas biasanya benih horseweed akan matang. Nah, musim semi berikutnya horseweed dengan cepat mengklaim ladang itu. Namun biasanya rumput itu tidak bertahan lama karena adanya musim panas. Seperti itu, Mutia. Bagaimana Mutia? Apakah ada tanggapan lain? Baik, mungkin di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Pertanyaannya itu gangguan komunitas, apakah nanti gangguan komunitas akan stabil? Lalu contohnya seperti apa? Nah, gangguan dari ekosistem ini akan bisa stabil, tapi tergantung kepada intensitas dan frekuensi gangguannya. Perubahan yang dialami oleh ekosistem ini, pulih dari gangguan itu tergantung pada intensitas dan besarnya gangguan. Nah, pemulihannya itu misalnya dalam ekosistem, dalam suksesi primer dan sekunder tadi. Misalnya itu kan ada gunung meletus misalnya. Nah, di gunung meletus itu kan akan menyebabkan lahar misalnya itu dan merusak vegetasi sekitar. Nah, tetapi tidak semua vegetasi akan rusak. Misalnya itu ada yang beberapa vegetasi menyimpan misalnya biji-bijinya di dalam tanah gitu. Nah, nantinya kan itu tuh misal akan tumbuhnya 5 tahun ke depan seperti itu. Nah, itu tuh tergantung intensitas dari gangguannya. Kalau besar berarti nanti stabilnya juga akan lama gitu, bisa sampai puluhan tahun. Seperti itu, Hairunisa. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, apakah dari rekan-rekan kelompok 6 ada yang ingin menjawab pertanyaan yang lain? Mungkin jika belum, di sini saya lagi yang akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salma Kania, yaitu pertanyaannya itu tadi disebutkan bahwa suksesi merupakan perubahan yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam komunitas. Apakah dampak positif dan negatif dari adanya suksesi tersebut? Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu berbagai tumbuhan liar akan hidup atau tumbuh dan mengubah semua karakteristik dari vegetasi yang asalnya. Lalu penurunan kadar zat hara dari tanah, misalnya akibat dari degradasi habitat. Selanjutnya yaitu suatu komunitas tumbuhan akibat adanya longsor, misalnya banjir, letusan gunung api, atau pengaruh kegiatan manusia akan mengalami gangguan atau kerusakan yang parah, mengakibatkan tanah gersang, kehilangan nutrisi organik, permukaan sangat terbuka, dan kondisinya belum menunjang kehidupan di atasnya. Untuk dampak positifnya sendiri mungkin perubahan
perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu akan lebih stabil. Komunitasnya akan menjadi lebih kompleks. Nah, bagi tumbuhan pioner, misalnya tumbuhan ini akan menciptakan kondisi lingkungan tertentu yang memberikan kemungkinan untuk hidup bagi tumbuhan lainnya. Nah, mungkin seperti itu Salma Kania. Apakah ada tanggapan? Bagaimana Salma Kania? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Barangkali dari rekan-rekan kelompok 6 ada yang ingin menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan Septian. Silahkan Irna. Tadi kan Septian bertanya apakah hasil dari suksesi sekunder itu akan menghasilkan ekologi yang lebih baik ataukah sama. Itu karena ada beberapa faktor seperti faktor lingkungan, letak lintang, iklim, dan tanah. Jadi tergantung daerahnya Septian. Misalnya jika proses suksesi berlangsung di daerah yang beriklim kering, maka proses tersebut akan berhenti pada tahapan komunitas rumput. Nah, jika berlangsung di daerah beriklim dingin dan basah, maka proses suksesi akan terhenti pada komunitas konifer atau hutan. Nah, serta jika suksesi berlangsung di daerah yang beriklim hangat dan basah, maka kegiatan yang sama akan terhenti pada hutan hujan tropis. Jadi, suksesi sekunder itu tidak tergantung dari iklim ataupun tanah serta lintang. Jadi tidak bisa lebih baik atau sama. Jadi tergantung dari faktor-faktor tersebut. Terima kasih Septian. Maaf, terima kasih Teh Windy. Bagaimana Septian? Apakah ada tanggapan? Oke, cukup. Terima kasih banyak. Baik, dari rekan-rekan lain, di sini ada pertanyaan dari Afni yang belum terjawab, yaitu lalu dari Anita juga belum terjawab. Barangkali ada yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, mungkin jika belum, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anita Retnaningsih, kelompok 7 ya. Bagaimana cara mengetahui keseimbangan dalam proses suksesi dan faktor apa yang mempengaruhi terhadap proses tersebut. Nah, jika menurut saya
cara mengetahui keseimbangan dalam proses suksesi itu adanya konsep klimaks tadi. Jadi jika suksesi ekologi itu sudah mengarah pada suatu komunitas akhir yang stabil, yaitu klimaks tadi, maka dapat adanya keseimbangan gitu. Nah, misalnya itu fase klimaks yang sistem stabil tadi antara lingkungan biologi dan non-biologinya. Lalu juga antara komposisi jenis pada fase klimaks relatif tetap dan tidak berubah. Lalu pada fase klimaks sendiri tidak ada akumulasi tahunan berlebihan dari materi organik sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Lalu fase klimaks dapat mengelola diri sendiri atau mandiri. Nah, mungkin untuk pengaruhnya misalnya dari lingkungan fisiknya. Seperti itu dari tanggapan dari saya. Bagaimana Anita? Apakah ada tanggapan lain? Baik, terima kasih Teh Win atas jawabannya. Baik, dari rekan-rekan, di sini ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah ada yang mau menjawab? Mungkin saya bacakan yang belum terjawab. Ada dari Afni, yaitu dipaparkan tadi terdapat fase klimaks yang dimana fase tersebut terdapat teori-teori yang pengaruhinya. Nah, teori mana yang paling unggul sebagai pengaruh dari terbentuknya komunitas klimaks tersebut? Lalu, apakah ada faktor lain yang sangat berpengaruh yang sebanding dengan iklim terhadap komunitas klimaks tersebut? Lalu, pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab dari Bunga Agustin. Kelompok 4 dijelaskan bahwa terdapat beberapa teori dalam klimaks seperti monoklimaks, poliklimaks, dan potensi biotik. Kira-kira bagaimana contoh dalam dunia sebenarnya? Apakah dapat kita perhatikan perbedaan makhluk hidup yang monoklimaks, poliklimaks, dan potensi biotik? Nah, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menjawab, rekan-rekan kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari Afni dan Bunga? Persilahkan. Mungkin saya lagi yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Afni. Dipaparkan tadi terdapat fase klimaks yang dimana fase tersebut terdapat teori-teori yang pengaruhinya. Nah, teori mana yang paling unggul sebagai pengaruh dari terbentuknya komunitas klimaks tersebut? Lalu apakah ada faktor lain yang sangat berpengaruh yang sebanding dengan iklim terhadap komunitas klimaks tersebut? Nah, menurut saya teori yang paling unggul gitu ya, yaitu poliklimaks karena kan dari suksesi karena poliklimaks kan menyatakan bahwa keadaan komunitas yang stabil dan komunitas yang stabil dan mandiri pada habitat itu dapat terjadi beberapa kali gitu. Nah, karena kalau belum sampai klimaks itu pasti bakal terus terjadi suksesi gitu ya. Kalau belum sampai klimaks, lalu faktor apa yang faktor lain yang sangat berpengaruh yang sebanding dengan iklim itu apa gitu ya. Selain iklim menurut saya yang berpengaruh lainnya yaitu topografi dan juga biotiknya. Seperti itu. Afni, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih Teh Windy, mungkin cukup dulu.
Baik, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi dari Bunga Agustin. Apakah dari rekan-rekan kelompok 6 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bunga? Dipersilahkan. Silahkan Silmi jika ingin menjawab pertanyaan dari Bunga. Maaf Silmi, apakah mau menjawab pertanyaan dari Bunga? Mungkin sedikit ya dari pertanyaan dari Bunga yang dijelaskan tadi, mungkin apakah dalam beberapa teori yang disebutkan yang ada monoklimaks, poliklimaks, dan potensi biotik, kira-kira bagaimana contoh dalam dunia sebenarnya? Sebenarnya contoh dalam dunia sebenarnya adalah dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dari teori-teori tersebut. Yang pertama ada di monoklimaks, teori karakteristik ataupun faktor yang paling mempengaruhi dalam teori ini adalah suatu iklim. Ketika iklim berubah, maka suatu ekosistem dalam komunitas dalam suatu ekosistem akan mengalami perubahan gitu kan. Sehingga dalam suatu suksesi ekosistem, iklim sangat berpengaruh dalam teori ini. Sehingga yang tadi ditanyakan itu contoh dalam dunianya itu bukan dalam makhluk hidupnya dalam teori ini. Itu adalah faktor dari yang mempengaruhi laju proses dari suksesi, yaitu iklim. Nah, yang untuk teori poliklimaks itu hanya jadi kalau untuk teori poliklimaks itu lebih lanjut dari perkembangan dari teori monoklimaks, yang berarti adanya beberapa faktor yang akan mempengaruhi dalam proses suksesi ekosistem yang nantinya akan menuju tahap klimaks, yaitu selain dari iklim yang tadi disebutkan dari teori monoklimaks, itu ada faktor lain. Contohnya seperti tanah ataupun komunitas lain yang ada di dalam ekosistem tersebut, sehingga bukan hanya satu faktor saja yang mempengaruhi suksesi dalam teori poliklimaks. Nah, yang selanjutnya ada
potensi biotik. Nah, dalam potensi biotik ini adalah suatu perkembangan penelitian hasil dari perbedaan monoklimaks dan poliklimaks, sehingga mereka menerangkan bahwa dalam teori potensi biotik ini adanya bukan hanya satu atau dua faktor saja, tetapi dalam suksesi faktor-faktor yang mempengaruhi itu mencakup secara keseluruhan yang ada di ekosistem tersebut, baik itu dalam tingkat organisme, jenis, dan lain-lain gitu kan, yang sampai struktur yang terkecil. Dengan demikian, sekian banyak yang faktor-faktor ataupun bentuk klimaks dari setiap komunitas ataupun organisme dalam ekosistem tersebut akan terjadi akibat yang mengkombinasi gitu, yang mengkombinasi dalam ekosistem tersebut dalam prosesnya dalam prosesnya suksesi, yaitu adalah evolusi. Jadi adanya proses evolusi yang keberlanjutan gitu dari berbagai faktor yang mempengaruhi evolusi tersebut. Karena evolusi itu kan akan terjadinya perubahan besar-besaran dalam skala ekosistem dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Kalau evolusi berarti mungkin kisarannya seperti bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Silmi atas pemaparannya. Bagaimana Bunga, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab ya, rekan-rekan. Jadi izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Nah, jadi setiap ekosistem dalam suatu wilayah itu akan selalu mengalami perkembangan menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkatan yang disebut klimaks. Nah, perkembangan evolusi ekosistem ini disebut juga suksesi atau suatu perubahan yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam komunitas. Faktor-faktornya antara lain ada iklim, topografi, dan biotik. Lalu proses tahapan suksesi sendiri seperti kolonisasi, modifikasi tempat, dan variabilitas ruang. Nah, bioenergetik perkembangan ekosistem sendiri dilatar belakangi oleh luasnya komunitas asal yang rusak karena gangguan, lalu jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu, lalu kehadiran pemancar biji dan benih, lalu iklim terutama arah dan kecepatan angin untuk membawa biji dan spora, lalu macam sifat tanah yang terbentuk, lalu juga sifat-sifat jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar, terjadinya suksesi. Nah, suksesi sendiri ada dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf bila dalam pemaparannya serta menjawab pertanyaannya masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Tio. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 6. Tadi sudah dipaparkan terkait evolusi ekosistem ya, kalau nggak salah judulnya. Dan sudah masuk juga pertanyaan banyak dari kelompok yang lain. Saya lihat sudah 8 pertanyaan. Mungkin tinggal 1 pertanyaan lagi yang belum ya. Kalau misalnya 9 kelompok yang lain dan dengan kelompok yang ini jadi 10, berarti masih kurang 1 pertanyaan. Mungkin nanti yang belum silahkan dilanjutkan di WA Group, kemudian jangan lupa disusun notulensinya dan rekamannya di-upload di YouTube. Tapi sebelum diakhiri, saya akan sedikit menambahkan ya, istilahnya kalau bahasan dari kelompok 6 ini intinya tuh hanya 3.
Yang pertama adalah homeostatis, yang kedua adalah suksesi, yang ketiga adalah konsep klimaks. Oke, dari 3 konsep atau 3 materi inti tersebut, saya ingin mencoba bertanya kepada rekan-rekan yang dari kelompok lain. Kira-kira coba jelaskan dari bahasa sendiri aja, apa yang dimaksud dengan homeostatis misalnya. Ayo, ada yang mau menjawab nggak atau mau berpendapat? Homeostatis itu adalah apa? Ya, silakan. Bisa nggak? Ayo. Dari sekian banyak pertanyaan tentang homeostatis, nggak ada satupun yang tertinggal di pikiran kalian terkait homeostatis itu apa? Ihdan, ingin coba Ihdan? Belum, Pak. Loh, Saya mencoba, Pak, untuk memberikan sedikit penjelasan. sekian. Jadi untuk homeostatis itu kalau menurut saya seperti adaptasi diri makhluk hidup, Pak, terhadap lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya itu berubah, misalkan dari suhu air berubah, otomatis si ikan itu misalkan ada sebuah migrasi kemana gitu. Itu merupakan, kalau menurut saya ada sebuah homeostatis, bisa dikatakan seperti itu. Atau ketika misalkan burung ketika udara panas, maka si burung itu otomatis akan mencari wilayah yang cenderung lebih nyaman untuk habitat hidup mereka gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi lebih ke adaptasi menurut saya. Terus, terima kasih Septian. Sudah agak mirip-mirip ya jawabannya. Yang lain, oke, homeostatis merupakan, gampangnya gini, homeostatis itu merupakan mekanisme secara otomatis dari baik itu individu, populasi, ya kan, komunitas ataupun lingkungan ekosistem terhadap setiap perubahan yang terjadi. Jadi dia bisa otomatis untuk menyeimbangkan dirinya biar tidak terganggu oleh perubahan yang ada di sekitarnya. Bisa disebut adaptasi juga boleh, tapi kalau adaptasi terlalu sederhana ya bahasanya. Jadi istilahnya itu menyeimbangkan secara otomatis terhadap refleks yang ada di dirinya masing-masing, terhadap lingkungan yang berubah, terhadap individu lain yang berubah, jadi dia bisa bertahan. Istilahnya seperti itu. Sekarang hubungannya antara homeostatis dengan konsep klimaks itu apa gitu? Itu kan saling berhubungan juga. Nanti juga berhubungan dengan suksesi ya. Ada yang mau berpendapat konsep klimaks aja dulu. Konsep klimaks apa? Secara pengertian atau mungkin secara definisi menurut bahasa masing-masing. Sebelum nanti dihubungkan ya. Ayo, ada lagi selain Septian mungkin yang lain? Ada nggak? Oh, silakan. Afni, mau? Afni? Afni lagi searching dulu. Yang lain? Ayo. Ada yang tahu konsep klimaks itu apa? Coba Aufar, bangun tidur. Tahu nggak konsep klimaks apa? Ya Pak, kalau misalnya menurut saya itu
suatu komunitas akhir yang stabil dalam seri-seri perkembangan. Komunitas ini merupakan suatu sistem yang melestarikan diri dalam keseimbangan habitat fisiknya. Nah, untuk konsep klimaks ini dibagi menjadi ada konsep klimaks iklim tunggal yang dalam keseimbangannya itu dengan iklim umum. Kemudian jumlah yang berbeda-beda dari klimaks edapik yang diubah-ubah oleh keadaan substrat setempat. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, oke, itu definitif ya. Menurut kata-kata kamu apa? Apa? Saya juga belum begitu paham, Pak, tapi tadi saya catat di PPT-nya seperti itu, Pak, jadi saya nyatat itu. Ya, ilmu pengetahuan itu bukan hanya definisi ya, tapi penyerapan terhadap pemahaman masing-masing itu jauh lebih penting daripada definisi. Oke? Jadi jika definisinya dihafalin secara textbook, belum tentu kita bisa tahu secara definisi dalam konsep masing-masing. Hati-hati ya. Jadi gini, kalau konsep klimaks itu lebih ke apa ya? Betul tadi disebut tingkat akhir dari sebuah suksesi. Jadi proses di mana semua makhluk hidup itu udah stabil. Dalam artian dia tidak memerlukan lagi bantuan dari lingkungan yang lain, sudah tidak perlu lagi campur tangan makhluk hidup dari ekosistem yang lain, jadi dia sudah bisa hidup sendiri dalam ekosistemnya. Kemudian hubungan dengan homeostatis, jadi ketika konsep klimaks sudah tercapai, maka akan tercipta apa yang disebut dengan homeostatis nantinya. Ya, jadi homeostatis itu adalah tahapan yang tercipta setelah konsep klimaks itu tercapai. Jadi setelah semuanya stabil, maka ya homeostatis itu terbentuk. Istilahnya seperti itu. Kalau diurut prosesnya. Dan sebelum konsep klimaks, tentunya akan ada dulu yang namanya suksesi. Baik itu dia suksesi primer atau sekunder. Tadi kan dibedakan kalau primer apa, kalau sekunder apa. Saya nggak usah tanya ya, biar cepat. Kalau primer itu dia berangkatnya dari nol, misalnya ada bencana gunung api, ya kan, dia menghanguskan segala macam yang ada di permukaan dan yang ada di bawah permukaan tanah, alhasil tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, disitulah diawali konsep suksesi primer, berangkat dari nol. Misalnya muncul di situ tumbuhan pionir atau individu pionir seperti lumut, kemudian biji-bijian dari tempat lain yang terbawa oleh angin misalnya, atau terbawa oleh air, atau terbawa oleh binatang lain, muncul di situ, kemudian muncul tumbuhan pionir, kemudian muncul rumput, semak belukar, dan akhirnya menjadi hutan kembali. Itu disebutnya suksesi primer. Dan waktunya sangat lama, bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, untuk mencapai klimaks. Oke. Bedanya dengan yang suksesi sekunder, kalau yang sekunder itu dia berangkatnya tidak dari nol, tapi dia berangkatnya dari sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan yang masih tersisa dari gejala alam yang terjadi. Misal, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu dia hanya menyapu bagian atas tanah saja. Di bawah tanahnya itu masih terdapat banyak tumbuhan yang masih bisa hidup, banyak hewan yang masih bisa hidup, dan lain sebagainya. Atau misalnya habis penebangan liar. Penebangan liar itu dia tidak menghancurkan semuanya. Hanya pohon-pohonnya saja yang hilang. Itu disebutnya suksesi sekunder. Suksesi sekunder juga mencapai konsep klimaks sama dengan yang primer. Bedanya kalau yang sekunder itu waktunya lebih cepat. Ya. Kalau yang primer mah bisa puluhan sampai ratusan tahun, kalau yang sekunder mah kadang belasan tahun juga sudah beres, sudah mencapai klimaks lagi. Jadi kalau dibandingkan dua-duanya juga mencapai klimaks, tapi waktu saja yang berbeda. Dan startnya yang berbeda. Kalau yang primer itu startnya dari nol, kalau yang sekunder itu startnya dari masih tersisa dari yang masih tersisa banyak tumbuhan dan binatang. Gitu. Jadi intinya dari pertemuan kali ini cuma 3, homeostatis, suksesi, dan konsep klimaks. Oke. Nanti di
di luar setelah pertemuan ini silahkan dilanjutkan pertanyaannya yang belum, kemudian ditulis notulensinya, disetorkan juga, dan videonya jangan lupa diupload ke YouTube dan linknya dimasukkan ke WA Group.